Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua SAI Study Group Indonesia, Bapak Gede Putu Switra, berkaitan dengan polemik yang belakangan dulu sempat memanas, belakangan naik turun katakanlah isunya tentang bagaimana pertarungan terjadi wacana antara Hindu Dresta Bali, non Dresta Bali yang kemudian mengkait-kaitkan dengan ada Hari Krishna, ada juga SSG terkait di sana berkaitan dengan keberadaan Begawan SAI Bapak. Nah, bagaimana sebenarnya SSG dalam konteks ini? Tentu pemirsa atau masyarakat belum banyak mengetahui informasinya. Nah, untuk itulah saya akan mewawancarai Bapak Switra berkaitan dengan ini. Bagaimana sebenarnya? Kita sapa dulu narasumber kita, Pak Swastiastu. Pak Swastiastu, Pak Nyoman Winata. Gimana kabarnya? Baik. Sehat selalu. Ya, sudah cukup lama ya, hampir setahun nih sebenarnya polemik ini muncul gitu. Betul. Sampradaya kata Sampradaya non Dresta Hindu. Dan dalam hal ini HK termasuk juga Sai Baba gitu kan, terseret dalam konteks ini. Nah, mungkin Pak Putu sebagai Ketua SSG bisa menjelaskan kepada pemirsa sebenarnya di mana posisinya. Benarkah melakukan infiltrasi budaya kan gitu ya, ingin mengurangi budaya Hindu, Bali dan ya banyak hal yang ditudingkan kepada SSG dalam hal ini. Gimana Pak Putu menjawab? Silakan. Om Swastiastu, para pemirsa, Pak Nyoman, semua pisan. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Nyoman tadi bahwa pada hakikatnya memang isu ini terhembus ya, khususnya di media sosial. Betul. Yang juga menyeret ada arus yang menarik organisasi SAI menjadi wacana publik. Kita sendiri sebenarnya tumben mengalami hal ini. Jadi karena sebelumnya semua terasa baik-baik saja ya. Jadi aktivitasnya, kemudian bagaimana penerimaan masyarakat terhadap eksistensi organisasinya, ataupun mungkin partisipan-partisipan yang memang langsung berbaur di tengah masyarakat. Nah, karena itu dengan isu dan dinamika yang terjadi saat ini, tentu sebagai pimpinan organisasi dengan segala jajarannya kita duduk bersama, kemudian melakukan satu pencermatan, tentu dengan ketenangan, dan di mana kemudian dari pencermatan tersebut kita memang lebih banyak melihat bahwa isu ini banyak ramainya di media massa. Dan tentu tugas kami sebagai pimpinan juga memandang penting untuk melakukan klarifikasi. Betul. Terlepas dari itu, kalau misalnya memang hal-hal yang anggaplah diwacanakan itu tidak sesuai, atau mungkin ada yang sesuai, kita juga melakukan sebuah koreksi di lingkungan internal kita. Nah, tapi terlepas dari semua itu, Pak Man, kita mencoba melihat hal ini sebagai satu yang wajar terjadi. Dari kewajaran seperti apa, ada dua sisi yang kita lihat. Yang pertama, di internal organisasi kita sadar sekali bahwa ini adalah sebuah forum perkumpulan untuk kita melajahin dewek lah kalau bahasa Balinya. Di sini kita belajar dan partisipannya datang dari berbagai latar belakang ekonomi, pengetahuan, termasuk juga tujuan gitu. Apakah juga termasuk berbeda latar belakang agama misalnya? Dalam beberapa tempat itu ada yang memang di luar agama Hindu, ya. Artinya dengan kesadaran sendiri ya. Dengan kesadaran sendiri kita ada disclaimer karena memang penekanannya kan apa yang misalnya gerakan pelayanan terutama ada sebuah sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang rasanya
tentang urusan kemanusiaan kan tidak dibatasi oleh batas-batas agama. Kalau kegiatan-kegiatan itu yang kemudian menginspirasi, kita juga tidak bisa menolak ya orang terinspirasi dari jalur itu. Nah dari sini kita melihat dari perspektif luar yang kedua. Perspektif luar kita sadar sekali kalau kemudian banyak masyarakat kita juga sadari belum memahami tentang keberadaan kita atau eksistensi kita, sehingga kita menganggap wajar saja. Bagi yang memahami akan mungkin melihat keberadaan organisasinya dengan kegiatan-kegiatan positifnya, atau mungkin contoh-contoh daripada partisipan kita yang memang menunjukkan hal-hal yang positif di tengah kehidupan masyarakatnya. Ini akan menjadi dipandang sebagai sebuah aset. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi yang memang tidak menyadari justru bisa melihat ini sebagai sebuah ancaman seperti yang Pak Nyoman katakan tadi. Inilah yang rasanya perlu kita klarifikasi. Ancaman yang ancaman dalam tanda kutip, misalnya contoh tentang budaya yang disebutkan tadi. Bagaimana keberadaan organisasi, apakah benar tidak memberikan sebuah infiltrasi terhadap budaya yang telah ada. Hanya ada juga yang isu tentang bahwa mentuhankan gitu misalnya. Kemudian ada juga sampai pada satu publik diajak menyimpulkan bahwa ini adalah organisasi sesat atau terlarang. Ini kan hal-hal yang rasanya perlu dipahami oleh publik. Bagaimana kita dari sana nanti kita harapkan kita harus klarifikasi hal itu. Baik, kita klarifikasi yang pertama dulu ya tentang katakanlah SSG ini termasuk sampradaya yang non-restu Hindu Bali gitu ya. Ada Hindunya, ada Balinya lagi. Dan dicurigai kata kutip selama ini akan merubah semua tradisi ritual yang ada di Bali dengan ke-India-Indiaan. Apakah benar SSG berupaya untuk melakukan itu, Pak? Ya, pertama mungkin saya klarifikasi bahwa kita bukan sampradaya ya. Bukan sampradaya? Bukan sampradaya. Jadi ini saat awal bahwa kita terseret arus ya dalam isu sampradaya, memang kita harus cari momen yang tepat untuk menjelaskan bahwa kita bukan sampradaya. Kita adalah sebuah kelompok atau forum studi gitu ya. Dasar kita adalah Weda, tidak membahas satu teologi tersendiri gitu. Ciri sampradaya biasanya dia ada sejenis kayak pembaptisan itu tidak ada di dalam kita. Bahkan anggota kita juga tidak ada keanggotaan. Tidak ada keanggotaan. Ya itu sudah jauh dari pakem-pakem sampradaya. Kalau sampradaya kan bisa dikaitkan dengan ritual, Pak Utu. Ritual tertentu ya, katakanlah yang ke-India-Indiaan tadi. Apakah di studi grup ada melakukan hal-hal seperti itu? Ya, kalau itu pertanyaannya sebelum masuk ke budaya tadi, memang secara organisasi dulu kita bicara ya. Kalau secara organisasi memang organisasinya ini sudah disetting sebenarnya. Bagi karena guru kita memang ada di India. Jadi guru kita Sai Baba ya. Beliau itu sudah ngeset organisasinya bahwa ada organisasi yang sifatnya untuk internal India. Karena beliau sangat menyarankan kamu harus kuat dengan budayamu. Jadi secara keorganisasian di India diset sebagai organisasi yang harus berjalan dengan budaya India di sana. Di sana, di India. Tapi begitu dia yang di luar India, dia yang ditekankan adalah secara keorganisasian kamu harus tumbuh dengan tradisi dan budaya yang ada. Kemudian bawalah nilai-nilai ini ke dalam memperkuat budaya yang ada. Kemudian ikutilah aturan-aturan pemerintah yang ada, sehingga secara keorganisasian kita punya anggaran dasar dan rumah tangga sendiri, garis-garis besar haluan organisasi sangat komplit tersendiri yang mengejawantahkan tentang bagaimana kita teralkulturasi dengan sistem kenegaraan yang ada dan sistem tradisi budaya yang ada. Nah kalau di Indonesia juga ragam ini. Bagi semeton kita yang ada di daerah Bali ya tentunya kita dorong untuk lebih menghargai tradisi budaya Bali. Nah, apakah mau diperdalam tentang budayanya? Tapi jelas harus diklarifikasi dan dijawab betul bahwa memang bukan sampradaya dan tidak ada visi misi di sana untuk jelas tidak ada. Indianisasikan Bali, Indonesia nggak ada ya. Sebagai kita mulai dari wacana saja. Wacana beliau menyarankan
bahwa bila kau jauh dari masyarakat, kau akan jauh dari mana-mana. Itu sebuah wacana, tegas sekali. Tapi kita kan sekarang mengerti, kena ada apa di balik wacana itu. Kalau ini sebuah forum studi, tentu yang membedakan sekarang kan bukan studi dalam artian di kelas kita belajar, tapi diekspresikan dalam berbagai kegiatan program, dan tempat latihan yang paling baik itu adalah di masyarakat. Di sana ada perbedaan, yes. Ada apa, yes. Ya, kemudian setelah itu baru kita juga akan mendapatkan nilai-nilai kebijaksanaan dari masyarakat. Jadi kita memang kampus kita di masyarakat, nggak mungkin lah meninggalkan itu. Nah, kita yang klarifikasi yang kedua ini, karena waktunya mentuhankan manusia gitu ya. Karena ya kalau saya mungkin juga mengikuti apa katakanlah di media sosial yang ada gambarnya Baba, saya Baba di sebuah mesana. Nah, ini seolah-olah mentuhankan manusia. Nah, apakah di SSG gimana mau klarifikasi hal ini, Pak? Oh iya, ya memang ini isu ya yang rasanya. Ya gambar itu selalu di-share, bro. Ini buktinya nih. Ya kalau kita lihat dulu kita ada di mana, kalau kita sekarang ada di Bali khususnya atau Nusantara ini, dalam konsep kalau pegangannya memang konsep Weda kan kita punya teologi khusus tentang ketuhanan, dan pasti kita ada namanya Nirguna Brahman, ada Sadguna Brahman, bahwa kita juga pegangan kita saat ini juga ada catur guru juga kan, bagaimana orang tua guru Rupake kita harus pandang sebagai guru, pengajian harus kita pandang sebagai Tuhan yang berwujud sebagai guru ya, yang mengatur, memberikan pencerahan, termasuk pemerintah yang harus punya kewajiban menata keharmonisan dan semuanya. Nah ini catur guru ini saya kira sudah dari lahir lah kita ada ya. Nah sekarang konteksnya tentang mentuhankan ini, kalau dari pakem itu kan sebenarnya kita memang diajak untuk menghormati guru ya. Nah kalau mentuhankan itu guru kita sempat ada orang bertanya sama saya Baba, muridnya bertanya, Begawan disebut ya, Begawan apakah benar kau adalah Tuhan seperti itu? Apa jawaban beliau? Jika kau memandang aku sebagai Tuhan, kau pun sebenarnya adalah Tuhan. Jadi konsep ketuhanan yang diajarkan itu, beliau ingin menekankan bahwa di setiap inti makhluk hidup, apalagi manusia, itu ada aspek-aspek ketuhanan di dalam dirinya. Inilah yang selalu diingatkan, bahkan menjadi visi. Visi organisasi itu adalah mengajak seluruh partisipannya ya, untuk menyadari ketuhanan di dalam dirinya. Nah ini saya kira dari sanalah kita akan mengajak bagaimana mampu melihat ketuhanan yang sama ada di diri setiap orang. Dari Aham Brahma Asmi menuju Adwaita Sarvabhutana. Makanya motto kita adalah love all, serve all. Kita diajak melayani atas dasar kita punya esensi yang sama dalam prinsip ketuhanan. Itu prinsip ketuhanan yang berarti sebenarnya konsepnya bukan secara ritual menuhankan manusia, bukan ya, tapi bagaimana menghargai sesama ini sebagai, apalagi guru ya, sebagai sosok yang harus dihormati gitu. Iya, pastilah. Bahwa kita diajak untuk memandang ada aspek ketuhanan dalam diri kita. Yang di dalam diri inilah yang kita harus hormati. Kalau dalam perannya sebagai guru, namanya artinya guru adalah orang yang mampu membebaskan orang dari kegelapan menuju sebuah terang, cahaya. Nah, kehadiran beliau sebagai guru tentu membantu, karena terus terang saya pribadi menganggap beliau edukator yang luar biasa, mampu mengekstraksi begitu kompleksnya ajaran-ajaran kitab suci Weda dengan sebuah nilai-nilai terapan yang mudah untuk kita aplikasikan. Mungkin saya tidak akan mendalami Weda yang begitu ini, tapi saya bisa menerapkan nilai-nilai itu yang lebih aplikasi dalam terapan. Oke. Baik, yang ketiga ini yang sekali lagi waktu. Secara hukum ini aliran yang sesat, gimana sebenarnya konteks dalam negara SSG ini? Apakah diakui negara, punya badan hukum dan sebagainya? Ya kalau kita bicara siapa yang punya hak untuk menyatakan bahwa ini sesat apa tidak, kan dari sana dulu. Apakah setiap orang punya kapasitas untuk menyatakan itu? Nah kalau kita di organisasi kita sudah diteliti panjang. Riwayatnya dari tahun 94 kita ada dokumennya bahwa yang punya otoritas untuk menyatakan organisasi ini seperti apa itu sudah diteliti dengan detail oleh Kejaksaan Tinggi kita, sampai pada satu kesimpulan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang
membantu umat Hindu menjadi umat yang lebih baik gitu. Menjadi bagian dari umat yang lebih baik, kemudian tidak membawa agama baru, banyak itu. Tidak membawa agama baru ya. Tidak membawa agama baru. Membawa teologi baru gitu ya. Dia tidak membawa teologi baru, dia harus menjadi umat yang lebih baik, itu kuncinya. Kalau ada nanti di dalam praktek-praktek bahwa partisipan kita jauh dari itu, maaf, ini bukan organisasi ya, berarti ada. Kita langsung saja sebut misalnya ada Veda Posana Ashram yang selalu dikaitkan dengan gerakan saya Satya saya Bamba ini, gimana sebenarnya posisinya Pak Utu? Itu berbeda atau dalam naungan SSG? Jelas beda. Beda ya? Beda. Misi kita di saya platformnya sudah jelas. Ya, platformnya sudah jelas. Ini hanya tempat studi, tempat kita belajar sebuah nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang ditekankan nilai-nilai? Karena nilai-nilai itu di tengah dunia yang berubah, di tengah budaya yang berubah, ada satu yang tidak berubah. Value. Dan ini ada inti daripada nilai-nilai itu laten ada dalam diri setiap orang. Diekspresikan melalui kebenaran, kebajikan, kasih sayang, kedamaian, dan tanpa kekerasan. Inilah nilai-nilai universal yang diwacanakan, tidak hanya dari aspek itulah jadinya keuniversalan ini memang menjangkau tidak hanya mungkin kalangan umat Hindu saja, tapi menjangkau, menginspirasi, menjadi bahasa komunikasi bahkan dengan berbagai umat yang ada. Ya. Mohon maaf Pak Utu karena waktu ya. Saya akan berikan kesempatan Pak Utu 1 menit lagi untuk sebagai closing statement Pak Utu. Menginformasikan lagi kepada masyarakat tentang posisi kemudian bagaimana sebenarnya SSG Science Study Group Indonesia ini. Ya. Dan sekaligus harapan mungkin ya. Oke, kalau tentang SSG tadi saya kira sudah dijelaskan bahwa dia adalah forum studi, miring melajahin dewek di sini, melajahin Tate Titi sebagai orang Bali kalau kita ada di Bali. Kemudian harapan kita adalah kita terus terang saya berterima kasih dari keadaan yang ada saat ini. Bahwa apapun, dengan cara apapun mereka mengingatkan, buat kita adalah satu alam pun punya cara untuk mengingatkan. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Sobat Ton, ya, bahwa kami diberi ruang untuk melakukan introspeksi. Dan kami siap dialog. Dialog untuk saling melengkapi. Bila ada di kami rasanya memang harus perlu disempurnakan, diperbaiki, mari ngiring sareng-sareng. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi organisasi yang memang menegakkan satu harmoni dalam tatanan kehidupan ini. Baik, terima kasih semua Pak Utu atas waktu dan penjelasannya, dan pemirsa Bali TV demikian tadi ya. Kalau saya mungkin garis bawah inilah SSG menjawab gitu ya apa yang menjadi polemik selama ini. Tentu pemirsa sendiri akan menilai apakah memang penjelasan dari Pak Utu tadi bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Tentu tadi sudah disampaikan juga di SSG ini siap untuk melakukan dialog gitu ya. Ada informasi mungkin yang tidak jelas atau apapun, ada baiknya untuk didialogkan dulu, dimintakan informasinya, bukan kemudian dijustifikasi atau dijudge begitu saja bahwa ini bertentangan dan ini berpolemik, kemudian ini tentu akan merugikan kita semua. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas peredaran Anda, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.